Sekarang saya akan menemui Imam Supriyanto yang merupakan salah satu pendiri dari Pondok Pesantren Al Zaitun dan meminta pandangannya mengenai kasus yang saat ini sedang menjadi perhatian publik berkaitan dengan Panji Gumilang dan juga Pondok Pesantren Al Zaitun. Kita temukan faktanya. Ya, sekarang di sebelah saya sudah ada bersama dengan Pak Imam Supriyanto. Pak Imam Supriyanto yang kerap dipanggil Mbah Imam, ini adalah merupakan pendiri Yayasan Pesantren Indonesia yang menaungi Pondok Pesantren Al Zaitun, begitu ya, Mbak Imam? Assalamualaikum, sehat Mbak Imam? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Imam, saya menemui Mbah Imam ini berkaitan dengan Mbah Imam ini salah satu pendiri dari Al Zaitun, begitu ya Mbah ya? Yayasan Pesantren Indonesia. YPI yang kemudian menaungi Al Zaitun itu sendiri. Betul. Nah, ingin mengkonfirmasi lagi dan mendengar cerita langsung dari Mbah Imam selaku pendiri, mulai dari awal mula pendirian dengan Panji Gumilang pada saat itu hingga saat ini juga beredar, termasuk Mbah Imam juga pernah berstatement bahwa Panji Gumilang ini adalah pimpinan NII yang justru saat ini memimpin Pondok Pesantren Al Zaitun yang tengah menjadi perhatian publik. Mbah Imam, ini seperti apa awal mulanya, Mbak? Ya, awal mulanya saya sejak tahun 88 ikut pembinaan dan memang bertemu dengan Pak Panji. Waktu itu Pak Panji bernama Abu Toto, gitu. Kemudian terakhir belakangan dikenal dengan Panji Gumilang, gitu kan. Nah, terus lantas gitu, Mbak. Pergantian pimpinan yang kemudian jadi Pak Panji Gumilang saat ini seperti apa, Mbah? Oh, di yayasan. Di yayasan. Di yayasannya pada tahun 2010 ketika saya sedang sakit, saya tidak ke kampus gitu kan. Nah, tiba-tiba saya dapat informasi dari staf notaris, katanya Pak Haji kok keluar dari yayasan. Saya bilang saya nggak pernah keluar, saya bilang. Coba besok saya datang ke kantor notaris, nanti saya lihat dokumennya, notulen rapat. Nah, di dalam notulen rapat tuh ada tanda tangan saya gitu. Di sana dinyatakan. Artinya dipalsukan begitu? Iya, artinya tanda tangan ini bukan tanda tangan saya, gitu kan. Terus di situ ada berita acara rapat, saya dinyatakan mengundurkan diri gitu, hadir dalam rapat itu. Padahal saya tidak pernah hadir dalam rapat dan tidak pernah menyatakan pengunduran diri dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun gitu ya. Iya. Kan sering beredar mengenai NII KW 9 juga, Mbak Imam. Beliau sendiri mengatakan bahwa itu sebenarnya NII sudah selesai, jadi dia tidak ingin juga dikait-kaitkan dengan adanya NII. Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya awal mula Panji Gumilang, kemudian juga keberadaan NII di Al Zaitun sendiri seperti apa, Mbak Imam? Iya, kalau Pak Panji itu bukan NII sudah ditinggalkan oleh jamaahnya, oleh umatnya gitu. Dia memang pernah dicoret dari sejarah NII karena perbuatan-perbuatannya dari NII-nya juga menyimpang, seperti tidak mewajibkan sholat dan sebagainya gitu. Saya juga pernah tidak sholat, tapi kan setelah kita sadar bahwa itu tidak seperti itu, ini kok sekarang jadi tidak sholat gitu kan. Apalagi sekarang sholatnya macam-macam gitu. Sholat tapi macam-macam kan, yang kontroversial yang jadi masalah di tengah-tengah masyarakat sekarang ini gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi saat ini di dalam Al Zaitun, kalau menurut Mbah Imam dengan pemimpinnya yang menurut Mbah Imam ini adalah pimpinan NII, apa, Mbah? Ya, kalau sekarang yang masih dilakukan, ya dia sekarang menunjukkan bahwa orang harus ikut dia semua. Itu salah satunya itu yang saya perhatikan, karena dia merasa dia ini sebagai pimpinan NII, sebagai imam NII, yang lain harus tunduk oleh dia gitu kan. Dan kemudian kaitan dengan setoran-setoran dana itu yang sekarang ditemukan 280 sekian rekening itu sebenarnya struktur itu masih berjalan gitu, dari imamnya Pak Panji, kemudian tingkat wilayahnya, tingkat provinsi, wilayah, daerah dan kabupaten itu sekarang bentuknya yayasan-yayasan. Yayasan Du'afa, Yayasan Tali Bangsa, Yayasan Rahmatan Lil Alamin. Kemudian dari tingkat kecamatan ke bawah itu mengedarkan kotak-kotak amal gitu kan.
sampai Salah satu yang dilakukan untuk perputaran dana untuk Al iya, Zaitun sendiri. iya, yang sekarang saya dapat informasi seperti itu, yang dapat laporan dari teman-teman begitu. Jadi nanti satu orang dapat 300.000, itu 80% distorkan ke atas, 20% untuk pelaksananya begitu. Itu yang dipraktekkan dan itu masih berjalan terus. Dan berhenti kemarin setelah itu dibongkar kan, sudah nggak berjalan lagi gitu. Nah seperti kemarin kan juga udah kelihatan ada kesulitan uang dan sebagainya begitu. Kesulitan uang? Iya artinya agak ya sejak dia ini mulai mencari simpati. Oh, dengan beredarnya yang dimaksud Mbak Imam ini dengan beredarnya kontroversial akhir-akhir ini, video-video yang beredar per minggunya. Betul. Oke, ini salah satu bentuk sinyal bahwa sedang kesulitan keuangan. Kesulitan secara ekonomi. Secara ekonomi sampai mencari simpati ke negara Israel supaya nanti dapat sumbangan dari negara Israel begitu. Ini dasarnya apa Mbak Imam? Yang sampai mencari bantuan ke negara Israel, mencari simpati dan sebagainya. Ya, Israel kan selama ini kan mencari komunitas yang bisa mendukung negara Israel. Indonesia kan belum ada hubungan diplomatik. Nah, secara pribadi ya dengan Israel kan belum ada hubungan diplomatik. Mungkin dicari secara komunitas. Oh, ini ada Al Zaitun nih, mulai membangga-banggakan, mulai mengangkat budaya, mengangkat negara Israel gitu. Nah, nanti harapan Zaitun kalau kerjasama ini bisa terjalin, aman, tidak ada masalah, ya yang pertama inginkan itu dukungan finansial saya lihat. Iya, betul. Sepengetahuan dari Mbah Imam sendiri, seberapa dekat sudah hubungan antara Panji Gumilang ini dengan Israel? Yang saya tahu itu kan mulai ada kontak-kontak dengan salah satu sekolah di Israel, kemudian dengan pusat kebudayaan yang ada di Jakarta. Itu waktu ada istilahnya ada pekan budaya atau menyumbangkan sesuatu, menyumbangkan, berpartisipasi, membawa keroncong, membawa menunjukkan bahwa Zaitun itu sudah menjalankan budaya-budaya Israel, sudah tentang berbahasa. Pak Panji juga mulai bisa berdansa-dansi cara Israel. Sedemikian banyak suara dari dulu, bahkan sebuah lembaga, dalam hal ini MUI terlibat juga. Kenapa kesannya Mbak Imam juga sempat menyebut tidak terjamah begitu, Bang? Iya, bukan tidak terjamah gitu ya. Kan kemarin tuh, wah jangan ganggu Zaitun loh, itu punya Pak Kumis. Itu punya orang gede-gede, ada jenderal-jenderal di sana. Kalau dari Mbak Imam sendiri, seberapa yakin ini akan secara serius ditindak secara hukum, Mbak? Ya kalau bersama-sama antara masyarakat, kemudian dengan pemerintah, apalagi ini atensinya sudah sampai presiden, saya dengar gitu kan, saya yakin itu. Seperti yang saya lakukan dulu 2012 itu kan, opini itu juga begitu kencang gitu. Jadi apalagi dulu kan hanya masalah NII dan pemalsuan dokumen pribadi saya gitu ya. Kalau sekarang kan penodaannya sudah mengganggu publik, mengganggu masyarakat gitu. Dan semua menyaksikan, dan ini yang melaporkan juga atas nama ormas, bukan nama pribadi. Kalau dulu pribadi saya gitu. Jadi saya sangat yakin lah dengan izin Allah tentunya semua ini gitu. Baik, mungkin tindakan seadil-adilnya yang kita harapkan ya. Iya, sama-sama berusaha dan berdoa lah. Oke, terima kasih banyak Mbak Imam. Baik, sama-sama. Saya juga terima kasih. Kita temukan fakta selanjutnya, pemirsa.